Jumat pagi, 7 November 2025, Semandu 2 Jakarta dipenuhi tawa dan obrolan remaja, seperti hari-hari biasanya. Siswa-siswi berjalan santai di halaman sekolah, menikmati udara pagi yang segar, tanpa sedikit pun firasat akan datangnya bencana. Guru-guru bersiap memulai pelajaran, dan suasana sekolah terasa begitu damai, seolah tak ada yang bisa mengusik rutinitas mereka. Namun, suasana berubah drastis ketika dentuman keras mengguncang sekolah di Kelapa Gading itu. Ledakan itu merobek ketenangan, mengubah koridor menjadi lautan kepanikan. Dalam sekejap, tawa berubah menjadi teriakan, dan langkah kaki yang tadinya santai berubah menjadi lari panik mencari perlindungan. Asap mengepul, bau mesiu menyengat, dan jeritan menggantikan bel pelajaran. Siswa dan guru berusaha keluar dari gedung, saling membantu di tengah kekacauan. Beberapa siswa terpisah dari teman-temannya, berusaha mencari jalan keluar di tengah kepulan asap yang menyesakkan. Berita tragedi ini menyebar cepat, menimbulkan pertanyaan besar, siapa pelaku, dan mengapa sekolah jadi sasaran. Sekolah, yang seharusnya menjadi zona aman, kini berubah menjadi TKP. Wartawan dan aparat kepolisian segera berdatangan, mencoba mengurai benang kusut peristiwa yang baru saja terjadi. Garis polisi membentang, ambulans berlalu lalang membawa korban. Ledakan ini bukan sekadar kerusakan fisik, tapi juga menghancurkan rasa aman seluruh negeri. Para orang tua berdesakan di luar pagar, cemas menanti kabar anak-anak mereka, sementara petugas medis bekerja tanpa henti mengevakuasi korban. Tragedi ini jadi pengingat pahit ancaman bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Di balik seragam putih abu-abu, mungkin tersimpan masalah yang selama ini luput dari perhatian. Trauma dan ketakutan kini membayangi setiap sudut sekolah, meninggalkan luka mendalam di hati para siswa dan guru. Ledakan ini memaksa kita bertanya lebih dalam, bukan hanya siapa pelaku, tapi juga mengapa. Apa yang mendorong seorang anak melakukan tindakan se-ekstrem ini? Apakah ada tanda-tanda yang terlewatkan, atau tekanan yang tak terlihat di balik kehidupan sekolah yang tampak biasa saja? Misteri baru saja dimulai, dan di tengah puing-puing, cerita kelam mulai terkuak. Semandu 2 kini jadi simbol luka dan peringatan bagi dunia pendidikan Indonesia. Tragedi ini mengajarkan kita untuk lebih waspada, peduli, dan tidak menganggap remeh masalah yang mungkin tersembunyi di balik dinding sekolah. Jam pelajaran baru saja dimulai, ketika ledakan dahsyat mengguncang area dekat lapangan sekolah, memecah keheningan pagi yang biasanya penuh semangat. Suara dentuman itu terdengar hingga ke sudut-sudut ruang kelas, membuat semua orang terkejut dan panik. Kaca jendela pecah berhamburan, serpihan kaca berterbangan ke segala arah. Dalam hitungan detik, suasana tenang berubah menjadi kepanikan massal yang tak terkendali. Siswa dan guru berlarian keluar kelas, berusaha menyelamatkan diri dari pusat ledakan. Teriakan dan tangisan terdengar di mana-mana, menambah suasana mencekam. Tas, buku, dan sepatu berserakan di lantai, menjadi saksi bisu betapa cepatnya ketenangan berubah menjadi neraka. Barang-barang yang tertinggal menunjukkan betapa mendadaknya peristiwa ini terjadi. Tim tanggap darurat segera tiba di lokasi, mengevakuasi korban dan mensterilkan area. Para medis dan petugas medis bekerja tanpa henti, berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Orang tua berdatangan dengan wajah cemas, berlarian mencari anak-anak mereka di tengah kerumunan. Suasana di luar pagar sekolah pun tak kalah tegang, penuh harap dan ketakutan. Isak tangis dan teriakan memenuhi udara. Sekolah yang biasanya penuh tawa, kini berubah jadi zona darurat. Banyak yang saling berpelukan, berusaha menenangkan satu sama lain di tengah kekacauan. Setelah situasi mulai terkendali, tim Gegana dan Inafis mulai menyisir lokasi ledakan. Mereka memeriksa setiap sudut, mencari petunjuk yang bisa mengungkap penyebab tragedi ini. Di antara serpihan ledakan, petugas menemukan benda-benda mencurigakan yang diduga menjadi sumber ledakan. Setiap temuan menjadi kunci penting dalam penyelidikan. Setiap temuan dicatat dengan teliti, membentuk alur cerita yang mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi pagi itu.
Ledakan ini jelas bukan kecelakaan biasa tapi aksi yang direncanakan dengan matang. Polisi mulai mengumpulkan bukti dan mencari motif di balik tragedi ini. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat suci dari kekerasan, kini menjadi saksi bisu tragedi yang mengguncang banyak hati. Bunga dan ucapan duka mulai memenuhi gerbang sekolah. Kronologi kejadian perlahan mulai terungkap, mengarah pada motif dan pelaku di balik ledakan. Setiap detail menjadi bagian penting dalam mengungkap kebenaran. Setiap detik di pagi itu mengubah hidup banyak orang selamanya. Trauma dan luka batin membekas, meninggalkan duka mendalam bagi seluruh komunitas sekolah. Seman 72 tak lagi sama, dan Indonesia pun terguncang. Tragedi ini menjadi peringatan bahwa keamanan dan kedamaian bisa hilang dalam sekejap, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Puluhan siswa jadi korban, luka ringan hingga kritis. Serpihan bom dan kaca menembus kulit, menyebabkan luka bakar dan goresan. 2 siswa dalam kondisi kritis, salah satunya diduga pelaku. Petugas medis bekerja cepat, rumah sakit dipenuhi korban dan keluarga yang cemas. Tangis haru dan trauma membekas di wajah para siswa. Namun, luka fisik hanyalah permukaan. Trauma psikologis membayangi para korban. Suara ledakan dan kepanikan sulit dilupakan. Pemerintah dan sekolah harus segera menyediakan pendampingan psikologis. Pemulihan rasa aman jadi tantangan besar setelah tragedi ini. Seman 72 kini menghadapi perjuangan panjang untuk bangkit. Di TKP, penyidik menemukan benda mencurigakan, pistol hitam yang tampak nyata. Setelah diperiksa, ternyata itu airsoft gun yang telah dimodifikasi. Meski hanya mainan, penampilannya cukup menakutkan dan menambah misteri. Senjata mainan ini ditemukan dekat terduga pelaku, diduga bagian dari rencana. Polisi menduga benda ini digunakan untuk intimidasi atau sebagai properti aksi. Penemuan ini membuka tabir baru tentang psikologi pelaku. Mengapa remaja membawa replika senjata? Apa terinspirasi film, game, atau motif lain? Senjata mainan ini jadi petunjuk penting membongkar narasi kelam tragedi Seman 72. Pada senjata mainan itu, terukir tulisan tangan, "Welcome to Hell". Pesan singkat ini jadi sorotan media dan publik, menambah nuansa gelap tragedi. Apakah ini ekspresi kemarahan atau simbol penderitaan pelaku? Penyidik menelusuri jejak digital pelaku, mencari kaitan dengan dunia virtual atau budaya populer. Apakah pelaku meniru adegan tertentu, atau merasa jadi karakter utama dalam drama kelamnya sendiri? Tulisan ini jadi kunci memahami motif dan psikologi pelaku. Welcome to Hell bukan sekedar coretan, tapi teriakan diam dari jiwa yang terluka. Polisi kini berusung misian kosong dari naskah tragedi ini. Di tengah simpang siur, Kapolri akhirnya beri pernyataan resmi. Ia membenarkan ledakan di Seman 72, puluhan korban, dan 1 terduga pelaku utama. Penyelidikan intensif, motif pelaku masih didalami. Ledakan dipastikan berasal dari bom molotov rakitan, bukan bahan peledak canggih. Penemuan senjata mainan bertuliskan "Welcome to Hell" jadi fokus penyelidikan psikologi pelaku. Semua bukti dianalisis untuk membangun gambaran utuh motif dan perencanaan. Pernyataan Kapolri menenangkan publik negara hadir dan serius menangani kasus ini. Arah penyelidikan kini lebih jelas, harapan keadilan mulai tumbuh. Bom molotov rakitan, sederhana namun mematikan, jadi senjata tragedi ini. Bahan mudah didapat, tutorial pembuatan tersebar di internet. Ledakan di ruang tertutup memicu luka bakar dan kepanikan massal. Modifikasi dengan serpihan logam membuatnya lebih mematikan. Polisi telusuri jejak digital pelaku, mencari sumber pengetahuan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kasus ini jadi alarm bagi orang tua dan pendidik. Internet bisa jadi pedang bermata dua. Pengawasan dan pendampingan anak dalam dunia digital makin penting. Tragedi Seman 72 bukti nyata bahayanya akses informasi tanpa kontrol. Berita ledakan menyebar cepat memicu duka dan kemarahan publik. Tagar Pray for Seman 72 dan Stop Kekerasan di Sekolah jadi trending.
Orang tua di seluruh Indonesia panik, menghubungi sekolah dan menjemput anak lebih awal. Rasa aman di sekolah runtuh, tuntutan keamanan meningkat. Forum orang tua ramai membahas solusi dari detektor logam hingga pemeriksaan tas. Namun banyak yang sadar akar masalah lebih dalam, kesehatan mental, bullying dan komunikasi. Pemerintah merespons, Menteri Nadiem janji evaluasi sistem keamanan dan anti perundungan. Reaksi publik jadi tekanan positif untuk perubahan nyata. Tragedi ini jadi momentum refleksi dan perbaikan sistem pendidikan. Suara orang tua kini tak bisa diabaikan. Tragedi Seman 722 jadi pelajaran mahal bagi bangsa. Peristiwa ini membuka mata kita semua, bahwa sekolah bukanlah tempat yang sepenuhnya aman, tanpa perhatian dan upaya bersama. Setiap tragedi di lingkungan pendidikan adalah alarm keras bagi seluruh elemen masyarakat. Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tapi ekosistem sosial yang kompleks, di mana interaksi, emosi, dan dinamika remaja saling bertemu setiap hari. Disinilah karakter dan masa depan bangsa dibentuk. Keamanan fisik dan psikologis siswa harus jadi prioritas utama. Setiap sudut sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Kesehatan mental remaja tak boleh diabaikan, deteksi dini jadi keharusan. Guru dan staf sekolah harus peka terhadap perubahan perilaku siswa, agar masalah bisa segera ditangani. Guru BK, program pendampingan, dan lingkungan terbuka wajib ada di sekolah. Semua pihak harus siap mendengar dan membantu siswa yang membutuhkan. Isu bullying kembali mencuat, program anti perundungan harus ditegakkan tegas. Setiap siswa berhak merasa aman dan dihargai di sekolah. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat jadi kunci pencegahan. Sinergi ini penting agar setiap masalah bisa diatasi bersama, bukan saling menyalahkan. Orang tua harus aktif terlibat dalam perkembangan anak, bukan hanya akademis, tapi juga sosial dan emosional. Dukungan keluarga sangat berpengaruh pada kesejahteraan anak. Masyarakat perlu ciptakan lingkungan ramah bagi remaja. Lingkungan yang suportif akan membantu remaja tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan percaya diri. Semoga tragedi ini jadi pengingat abadi. Sekolah harus jadi surga ilmu, tempat tumbuhnya harapan dan impian, bukan neraka yang menakutkan bagi generasi penerus bangsa.